Pak Ganjar langsung ditanya dan diminta komitmennya pada penegakan korupsi. Saya sejak hari Kamis itu mengundang kiai-kiai, semua punya jadwal khutbah. Saya bilang ini demi keamanan nasional. Nah, di Cianjur itu ada request. Di antara para kiai yang hadir setelah ngobrol-ngobrol itu, Pak Ganjar, daerah kami kekeringan. Bisakah kita lakukan sekarang juga supaya minta sama Allah sholat istisqa? Langsung tuh. Itu tanpa settingan. Itu yang saya katakan tadi, pertemuan ruhiyah sebetulnya. Open table kali ini, open table-nya ini sambil agak kesel kan. Iya. Tiap minggu ngonten di sini di Main TV, kemarin Seminggu 2 kali. Iya, 3 kali. Oh, 3 kali ya? Sekarang konten kemarin sama Ganjar didatengin pesantrennya nggak bilang-bilang. Gua taunya bang, dari grup bang. Iya, dari grup. Makanya agak kesel ini kita sama Kiai Enha. Kita sekarang mau mengadili, meminta pertanggungjawabannya Kiai Enha. Gimana ceritanya? Tapi kualat nggak nih, Kiai? Jadi gimana ceritanya Kiai? Kemarin itu tiba-tiba didatengin sama Ganjar ke pesantrennya di Bekasi ini. Pertama menghadapi orang kesel itu harus Kita geser dikit. harus mulai dengan air yang hangat. Alhamdulillah. Ini peristiwa yang mengejutkan. Bahkan ya tuan rumah aja terkejut ini. mengejutkan. Bayangkan bagaimana nggak terkejut. Saya gini-gini kan pembina Ganjarian. Masa nggak tahu pesantrennya dipilih. Iya. Jadi memang ini soal kesiapan. Saat itu begitu mendadak dan memang sudah dipesan ini senyap. Karena memang kepinginnya beliau itu datang tidak terlalu rame lah. Hikmat gitu. Silaturahmi Iya, saja. gitu ya. Karena memang begini, dari awal tuh beliau pesan begini. Saya pengen ketemu dengan tokoh-tokoh Kiai Bekasi, baik kota maupun kabupaten. Saya pengen mendengar apa yang menjadi curahan hati mereka. Itu yang saya tangkap, wah ini nggak bisa ngomong kemana-mana ini. Oh, iya. Pantesan Main TV nggak ada Kiai, satu doang. Makanya kita nggak diundang. Kita bukan Kiai. Tapi kayaknya ramai juga Kiai sana tuh. Mendadak Iya. tapi kok. Iya, memang ini kalau dari tokoh yang diundang itu kan totalnya 30 kiai. Oke. Jadi Banyak dari, juga ya? dari Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Depok, dan juga Kerawang yang kebetulan juga tidak terlalu jauh. Nah itu memang permintaan beliau, tadinya mau keliling satu-satu tapi tentu saja ini kurang efektif. Nah beliau memang pengen betul ketemu dengan kiai-kiai pesantren yang ada di Bekasi ini dan mendengar apa yang menjadi pesan-pesan yang akan disampaikan begitu. Iya. Nah rupanya begitu datang, ya namanya dari mulut ke mulut, akhirnya juga yang membuat ramai adalah karena memang itu hari Jumat. Dan masjid di pesantren motivasi itu kan terbuka untuk umum. Sehingga akhirnya begitu Jumatan ya ramai sekali. Tapi antusiasmenya juga kelihatan sih kalau saya lihat video-videonya. Apalagi kalau diundang Kiai ini agak repot kan kalau hari Jumat. Nah, itu. Pasti punya jadwal di mana-mana. Khotib di mana-mana nih kan, khotbah sana, khotbah sini. Iya. Ini kok tiba-tiba udah bisa ngumpul langsung Ngumpul, keluarga. 30. Padahal mendadak. Kan nggak mungkin Jumatannya diliburin gitu. Betul. Jumatnya nggak libur. Tapi ini memang pekerjaan sulit. Saya sejak hari Kamis itu mengundang kiai-kiai, semua punya jadwal khutbah. Saya bilang ini demi keamanan nasional. Jadi kalau luar biasa keikhlasan mereka membadalkan ya. Mereka cari badalnya dan mereka memang punya antusiasme yang juga luar biasa untuk ketemu dengan Pak Ganjar. Kira-kira apa yang disampaikan tuh Kiai? Kemudian kepada Pak Ganjar gitu kan. Oleh Kiai termasuk oleh Kiai Enha lah disampaikan ke Pak Ganjar itu apa? Iya, nah ini juga menarik karena nggak ada settingan sama sekali. Tidak ada tim protokoler atau tim advance yang men-setting atau merekayasa supaya nanti pertanyaannya ini dan itu. Tidak ada, dan itu pure murni bergerak begitu saja. Sehingga ketika Pak Ganjar kemudian memberikan waktu dan ruang, kebetulan saya sebagai tuan rumah yang memandu jalannya dialog itu, pertanyaan yang mereka ajukan berjalan begitu saja. Seperti contoh misalnya, ada Kiai Ato Romli, itu pimpinan pesantren Nurul Huda di Bekasi. Santrinya lumayan banyak. Dan beliau mengajukan 2 persoalan. Yang pertama soal korupsi. Pak Ganjar langsung ditanya dan diminta komitmennya pada penegakan korupsi. Kemudian yang kedua, permintaan langsung
agar Kementerian BUMN itu harus ada seseorang yang latar belakangnya adalah santri. Loh, kenapa? Tapi yang mengerti ekonomi. Kenapa kok? Nah, ini juga yang kemudian menurut para kiai di pesantren termasuk oleh beliau bahwa pesantren itu kan sebetulnya mencitrakan suatu apa kalau disebut miniatur pergerakan ekonomi dalam satu komunitas kecil. Ya, Iya. betul. Jadi sebetulnya ada pengalaman-pengalaman hebat dari pesantren. Ya itu request lah ya. Walaupun bercandanya kan menterinya sudah santri katanya. Naturalisasi santri. Akhirnya request aja yang original gitu. Kemarin ngetes dulu santri versi Kartanu. Nanti ke depan kalau Pak Ganjar jadi presiden santri beneran. Nah itu dua hal yang kemudian direspon dengan baik oleh Pak Ganjar. Nah, kemudian saya juga membayangkan dan sekaligus ini hal yang kami bukan hanya bertanya tapi betul-betul meminta ini menjadi suatu program jika beliau terpilih jadi presiden nanti dan mudah-mudahan terpilih ini ya kabul. Amin. Kabul saja kalau amin syubhat. Oh, kalau ditambah ya robbal alamin kata Kiai Anwar Iskandar nggak apa-apa. Ada tambahnya. Iya, Sampean nggak nambahin tadi itu. Ini baru ditambahin Kiai. Ya tapi kayak terus kemudian kayaknya kan agak lama tuh habis Jumatan juga masih gayeng lah ngobrol itu. Nah itu saya itu sempat galau juga karena pagi-pagi sudah dikabari bahwa situasi berubah nih. Pak Ganjar hanya akan datang pagi, bikin dialognya sebelum sholat Jumat, setelah itu pulang. Nah, akhirnya kita konfirmasi ke para kiai yang lebih bisa mempercepat datangnya. Jam 11 beliau ziarah ke makam Abuya Kiai Muhali. Kemudian setelah itu segera melakukan dialog yang waktunya tinggal 15 menit lagi. Nah rupanya berjalanlah dialog yang sekedar 15 menit ini, kemudian sholat Jumat. Setelah sholat Jumat rencananya mau langsung pulang, langsung kegiatan berikutnya. Rencananya, tapi saya bilang ya harus harus makan dulu. Makanan pesantren kalau nggak dimakan nggak barokah. Nah, ini saya nggak tahu nih efeknya apa nih kalau nggak dapat barokahnya. Beliau dengan ketawaduannya gitu ikut makan bersama dan ternyata begitu makan ngobrol-ngobrolnya lebih dari 1 jam. Waduh, semangat ternyata Ganjar. Semangat sekali dan beliau sepertinya sangat mendengarkan langsung hal-hal yang disampaikan oleh Kiai. Mungkin secara natural ya karena itu tanpa settingan sama sekali. Jadi ngobrol sambil makan itu banyak sekali yang kemudian bisa disampaikan sebagai gagasan-gagasan terbaik. Nah, gagasan nih. Kan berarti kan yang diobrolin bukan cinta monyet apa-apa zaman SMA gitu ya. Gagasan. Ini gagasan apa nih? Bukan ngompor-ngomporin ulama gitu ya istilahnya. Gagasan apa Kiai jadi yang diobrolin itu? Ya kalau bercanda politiknya mah ada dikit-dikit gitu ya. Sebagai selingan makan gitu ya. Tetapi memang yang menarik itu adalah ketika kita bicara, ini mungkin respon dari Pak Ganjar ketika baru datang ke pesantren kan lihat ada BLK, ini ada Balai Latihan Kerja. Kemudian kalau di pesantren motivasi itu kan ada divisi usaha, ada kafe tren, kafe pesantren, ada minimarket. Walaupun disebutnya warung sama Pak Ganjar, ya nggak apa-apa lah sebutan warung. Yang penting modelnya udah minimarket. Kemudian ada bakery, membuat roti dan lain-lain. Bahkan beliau luar biasa sampai dialog langsung dengan santri yang mengelola bakery dan memborong karya santri itu. Saya bisik-bisik, Pak kenapa diborong begini? Wih, mereka seneng toh. Itu yang harus kita support. Jadi saya melihat ada kepedulian dan seperti kebapaan ketika melihat anak-anak santri berkreasi. Menumbuhkan semangat biar terus kreasinya. Betul. Nah maka mungkin dari pengalaman dari awal baru masuk ke pesantren sampai datang ke dalam kami kemudian ngobrol-ngobrol itu, saya menyambungkan dengan program SMKN di Jawa Tengah. Yang boarding school itu viral. Iya, boarding school salah itu. Satu unggulannya Pak Ganjar. Salah satu unggulan yang memang saya kebetulan sempat riset tentang itu ya. Buat konten di Main TV. Tapi itu SMKN emang sampai bikin Pak Jokowi aja melongo gitu. Nah betul. Dan waktu Pak Jokowi, ini Pak Ganjar cerita langsung. Waktu Pak Jokowi tanya berapa penyerapan yang terjadi di pabrik-pabrik, kemudian bagaimana sistem belajar mereka dan siapa saja yang sudah disalurkan. Pak Ganjar bilang saya enggak hafal kalau soal itu. Panggil langsung kepala sekolahnya. Jadi datanya keluar semua. Itu yang membuat Pak Jokowi juga
terpukau, terkejut loh. Ini kok bisa jalan gitu. Ini saya kira sebuah inisiatif yang sangat bagus dari Pak Gubernur Jawa Tengah. Dulunya ini BLK, kemudian digeser menjadi SMK dan khusus untuk keluarga yang tidak mampu, tidak dipungut biaya dan justru dibiayai semuanya dari pemerintah provinsi. Nah, sehingga saya sampaikan, Pak Ganjar itu SMK Jawa Tengah itu kan sistemnya boarding, diasramakan. Lah lebih baik mana boardingnya jenengan SMK Jawa Tengah dengan boardingnya pesantren? Loh, pesantren dong. Ada kiainya kata dia. Lah iya, tapi Jawa Tengah kiainya langsung Kiai Ganjar Pranowo. Sehingga akhirnya saya membayangkan bahwa pesantren yang saat ini ada, existing pesantren di Indonesia yang jumlahnya itu lebih dari 35.000 pondok pesantren, rata-rata sudah punya lahan yang cukup, ada infrastruktur, dan biasanya pondok pesantren itu unit pendidikannya tidak satu. Betul. Ada yang punya sanawiyah aliyah, punya SMP, SMA, berjenjang pada saat yang sama punya SMK, sehingga pilihan para santri itu ada yang mau masuk SMP, ada juga pondok induk. Nah, seperti misalnya di beberapa pesantren di Jawa Timur ya, kita tahu Mas Ahsan misalnya di Denanyar. Di Denanyar tuh ada Sanawiyah Negeri, Sanawiyah Negeri, ada SMP ada SM Aliyah Negeri, Man PK kan itu ada juga. Betul. Tapi ada SMK Bisri Sansuri. Ada SMK Ada juga. SMK Bisri Sansuri. Nah, santri kan bebas memilih. Bebas toh? memilih. Nah, iya di pelosok juga begitu. Ada yang sekarang SMP SMA, ada yang cuma pesantren salaf. Nah, artinya potensi untuk kesatuan unit pendidikan bertambah itu sangat mungkin. Sangat besar. Sehingga saya membayangkan Pak Ganjar, kalau SMK Jawa Tengah ini diaplikasikan basisnya pesantren, boarding kita sudah teruji. Karena pondok pesantren pengasramaannya itu bukan hanya ada musyrif, pengawas pesantren, pembina pesantren, asrama ya, pembina asrama, tapi ada kiainya. Tanggapan Mas Ganjar Wah, beliau ini luar biasa. Wah, iya ini keren ini. Lihat langsung kan, dia udah pernah melakukan. Betul. Di sini ada infrastrukturnya di pesantren, orangnya banyak ngumpul di situ. Dan saya memang bilang sama beliau, yang kurang dari dunia pesantren adalah pertama kebijakan dari pemerintah setempat, yang kedua kemauan yang kuat untuk menghubungkan link and match antara lulusan pesantren dengan dunia usaha, dunia industri. Kalau kayak gitu tuh kayak gue bilang dulu Bang. Jadi ketemu tiga-tiga nih, bil akal, bil okol, sama bil kolbu. Katanya kan tiga-tiganya nih, akal, okol, sama hati, cocok tuh. Nah, tapi memang gini Kiai ya, kalau saya ngelihat memang kita ini, pesantren ini kan salah satu lembaga pendidikan tertua secara tradisi di Indonesia ya. Betul. Tapi kita sering juga nggak adil kalau secara formal ngelihat pesantren. Misalnya di era Orde Baru gitu, pesantren itu dianggap santri itu dianggap kelompok masyarakat yang nggak produktif. Nggak bisa apa-apa gitu. Cuma dimobilisasi, suruh melihara ayam, suruh nanam ini itu gitu ya. Nggak diposisikan secara strategis, padahal orangnya banyak gitu kayak. Nah, kalau gagasan begini kan artinya ini diposisikan secara strategis ya. Ada program pemerintah kemudian yang itu ditopang oleh pesantren. Itu kalau jadi menarik banget tuh. Dan yang lebih menarik lagi ya tadi responnya Pak Ganjar. Apa tuh? Responnya kan terbuka gitu, menerima kan. Itu menarik nih kan. Ya, maka ini jadi titipan para kiai dalam pertemuan kemarin. Agar saat Pak Ganjar itu terpilih jadi presiden, ini bukan jadi program Jawa Tengah saja. Dan memang beliau kan sudah mencanangkan ya, bahwa ketika ini berhasil di Jawa Tengah, ini akan berhasil juga di wilayah-wilayah lain. Tetapi untuk yang spesial pesantren ini, karena kan infrastrukturnya sudah ada. Ini hanya penambahan satuan unit pendidikan SMK yang nanti tugasnya pemerintah adalah mempertemukan antara pihak pesantren dengan dunia industri atau dunia usaha. Karena beliau tuh cerita begini, kenapa SMKN Jawa Tengah itu berhasil? Karena sebelum bangunannya itu dibangun, sebelum kepala sekolahnya ada, sebelum guru-gurunya disiapkan, sebelum kurikulumnya disusun, beliau datang dulu ke industri, datang dulu ke pabriknya. Anda butuh spek karyawan yang seperti apa? Oke, jadi disesuaikan dengan disesuaikan. Dan kalau karyawan datang langsung ke pabrik, mesti juga ikut pelatihan dulu untuk apa ya? Kalau di dunia pendidikan ada matrikulasi. Matrikulasi ya kan supaya sama dengan yang diinginkan toh.
udah nggak usah pakai matrikulasi, masukkan aja kurikulumnya, bawa ke SMKN. Nah itu kemudian ketika lulus, dia sudah tidak perlu matrikulasi lagi, sudah langsung diterima. Betul, iya. Nah itu yang saya bilang, Pak Ganjar, kalau ini dibawa ke pesantren, kan lulusan pesantren tidak semua jadi kiai, tidak semua jadi ustadz. Ada yang jadi host main TV. Ada. Loh ini alumni pesantren semua. Lah, ini kiai pesantren. Ini kiainya. Absen. Alumni Deraja. Iya, saya Gresik. Itu pelosok. Ya kan? Besok ganti nama nih, Almain TV. Ada alda. Tapi Kiai, kalau kita ngelihat ini belakangan ini agak menarik nih. Ini kalau ngelihat lebih panjang ya. Ya. Kok kelihatannya Mas Ganjar ini belakangan ini, bukan belakangan sih sebetulnya udah agak-agak jauh hari. Ini kok sering ketemu sama ulama-ulama, sama kiai-kiai. Dulu kita yang agak kaget kan awal-awal itu ketemu sama Gus Baha dan sekian kiai lain kan. Dan Gus Mus itu ya kita paham lah, Gus Mus itu kan biasanya selalu irit ya kalau bicara politik itu selalu irit. Tapi ketika ketemu dia langsung sampai nitipin 8 poin apa gitu ya, 8 poin. Dan ya isinya tuh banyak kan, ada soal Papua, ekonomi, apa segala macam. Bukan cuma Serius, soal persoalan umat Islam aja. Dan yang gua kaget kemudian juga adalah Gus Baha sebenarnya. Gus Baha itu sampai ini nunjukin sanatnya nasabnya Mbah Hisam, kakeknya Bu Atikoh gitu. Ini kan spesial banget. Iya, itu sampai di ini. Dan terusannya kan kemudian nggak cuma itu, sampai kemudian terakhir ke pesantren motivasinya Kiai NH, itu kan panjang juga kan. Artinya ada ulama-ulama lain yang ketemu. Ini apa? Kiai ngeliatnya gimana sih itu Ganjar ini? Iya, ini jadi perbincangan para kiai setelah Pak Ganjar pulang. Oke. Kenapa beliau pertama memilih acaranya tidak akbar? Acaranya tidak yang mengumpulkan massa sedemikian banyak. Saya memang sampaikan kepada para kiai bahwa ini permintaan Pak Ganjar pengen ketemu secara khusus. Ada beberapa ruangan di pesantren yang terbuka, tapi beliau meminta di ruangan tertutup. Hanya sekitar 30 orang kiai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa dunia pesantren dan dunia kekiaian itu kan bukan hal baru bagi Mas Ganjar. Ini dunia yang lama, dunia yang memang sudah ada sejak beliau itu menjalani kehidupan. Dan terutama tambah lagi ketika berjumpa dengan Bu Atikoh yang memang keluarga pesantren dan orang pesantren. Nah, kemudian para kiai juga bertanya, karena saat itu saya menyampaikan, kebetulan beberapa pembina di pesantren motivasi itu juga keluarga besar atau anak-anak dari Kiai Juwaini Purbalingga. Nah, Kiai Juwaini ini punya hubungan secara khusus dengan Mbah Yai Hisham Kalijaran, kakeknya Bu Atikoh ini. Sehingga akhirnya saya bilang, iya, orang yang semacam ini memang nggak akan jauh-jauh dari pesantren, dari kiai. Jadi ini bukan rekayasa, bukan kemudian beliau karena ini tahun politik mengabsen ulamanya siapa aja yang perlu didatangi, tidak. Dan pertemuan saya pertama dengan Mas Ganjar itu di pesantren Al-Falah di Peloso. Ketika haul, bayangkan beliau sudah jadi gubernur Jawa Tengah dengan Gus Yassin sebagai wakil gubernur. Lalu datang ke Peloso saat acara haul dan saya menyaksikan beliau ketemu dengan para masyayikh. Dan gini, orang yang ketemu dengan kiai yang memang dia punya jiwa santri dan dia benar-benar bentukan pesantren meskipun bukan santri, meskipun belum pernah tapi mondok. Kulturnya paham dan itu akan beda. Coba bandingkan dengan pejabat yang ketemu kiai. Betul Kiai. Orang serodok. Ada yang salaman tangannya aja dihapus lagi gitu. Nah, ini beliau itu dan para kiai itu confirm ketika menyaksikan adab dan akhlaknya Pak Ganjar sebagai orang yang memang dekat dengan kultur pesantren. Nah itu, makanya dulu itu ada istilahnya kayak gini, kalau di pondok. Saya dulu kiai katanya. Kalau jelang tahun politik, orang-orang itu mendadak jadi NU, tapi ada dua macam. Yang satu, nurut ulama, adab dan akhlaknya benar. Yang kedua, nunggangin ulama katanya.
Nah kalau ngelihat dari kemarin, Kiai berarti menganggap Mas Ganjar itu memang tradisinya untuk ketemu. Tradisi. Artinya sampai dia sebetulnya mintanya kan terbatas, tertutup lah ya. Sampai main TV jadi korban kan. Dapat beritanya. Itu loh. Demi aja belum hilang gitu. Belum hilang keselnya. Demi ketawaduan ya. Demi ketawaduan gitu. Walaupun akhirnya rame-rame juga karena Iya. memang antusiasmenya nggak bisa dibendung. Nah kayak terus kemudian artinya salah satu konsekuensinya kalau kita lihat nih Mas Ganjar ini kan kita lihat belakangan lagi sering nongol di daerah Jawa Barat ya. Ya. Di daerah Jawa Barat. Kayaknya penerimaannya agak menarik, lumayan menarik ya. Maksudnya rame di mana-mana gitu yang kalau kita lihat termasuk di Bekasi kemarin. Jadi saya agak senang juga kalau Ganjar di Bekasi. Kita kan sesama warga Bekasi. Kalau Kiai ngeliat gimana? Di Jawa Barat kelihatannya sekarang lebih terbuka untuk menyambut Mas Ganjar gitu ya. Iya, saya sih melihat begini, ini sebetulnya jadi momentum ya. Momentumnya begini, Jawa Barat itu kan daerah santri. Iya, betul. Sering disebut sebagai kawasan 1000 pesantren. Iya. Jumlahnya pasti lebih dari 1000 itu kalau di Jawa Barat hitungannya. Karena daerah terbesar, pemilihnya juga terbanyak, penduduknya juga paling besar, dan tentu saja jumlah pesantren kita tahu di Jawa Barat itu sangat luar biasa. Di Kabupaten Bekasi itu lebih kurang 389 pondok pesantren yang ada. Oke. Nah, saya Itu udah melihat, termasuk pondok kalongnya, Kiai. itu yang terdaftar di Yang terdaftar. Kementerian Agama. Berarti yang tidak terdaftar lebih banyak lagi. Yang terdaftar lebih banyak, termasuk pondok kalong tadi itu. Nah, saya melihat sebetulnya kenapa Jawa Barat begitu welcome ya, dan mudah-mudahan ini bacaan saya tidak salah, tidak keliru. Ini kan pertemuan ruhiyah sebetulnya antara kawasan wilayah yang memang itu punya kultur kepesantrenan yang sangat kuat dengan seseorang yang memang kultur kesantriannya juga sangat kuat. Sehingga ketika beliau berjumpa dengan para kiai, meminta dalam situasi yang senyap itu sebenarnya karena satu ketawaduan beliau, yang keduanya memang beliau benar-benar ingin menerima masukan dari mereka semua yang hadir. Ada contoh sederhana sekali, sebelumnya, 1 hari sebelum ke pesantren motivasi, beliau ke Cianjur. Cianjur ini kita tahu lah ya, wilayah-wilayah tertentunya apalagi yang dekat dengan Cisarua dan Bogor, yang balihonya gede-gede itu kan. Itu wilayah yang luar biasa tuh. Tapi Cianjur kemarin sangat kondusif. Kebetulan ada teman pengasuh pesantren di sana yang konfirmasi ke saya tanyakan bagaimana ceritanya. Beliau ini juga diceritakan dengan hadir. Ini ada yang belum saya sampaikan tadi karena beliau yang menghendaki duduk bareng-bareng di istilahnya lesehan. Ya, gaya santri lah. Gaya santri. Padahal kita udah nyiapin round table. Kagak laku. Round table, sofa semua udah kita siapkan. Begitu jam 11 malam tim Advan datang. Ini Pak Ganjar gak suka kalau begini katanya. Maunya lesehan. Maunya lesehan. Dan itu memang makan juga dunia santri seperti itulah. Nah di Cianjur itu ada request. Di antara para kiai yang hadir setelah ngobrol-ngobrol itu. Pak Ganjar, daerah kami kekeringan. Bisakah kita lakukan sekarang juga supaya minta sama Allah sholat istisqa? Langsung tuh. Itu tanpa settingan. Itu yang saya katakan tadi, pertemuan ruhiyah sebetulnya. Ngapain dia minta sama Pak Ganjar untuk bareng-bareng? Tentu saja Pak Ganjar tahu kapasitas diri. Tapi yang mimpin bukan saya, para ulama semua. Akhirnya dicari tempat mendadak itu. Ini saya konfirmasi sama tim tim advance-nya Pak Ganjar ini. Kalau kabut cari tempat karena kan tidak di masjid, melakukannya harus di lapangan. Dan dilakukan semua itu sampai akhirnya tidak sampai 2 jam setelah sholat dilakukan hujan turun itu. Dan itu yang kemudian ya Allah, alhamdulillah permintaan kita langsung dijawab sama Allah. Artinya kalau ngelihat itu aminnya pasti amin ya robbal alamin. Kalau ngelihat gambarannya KNH tadi kemarin siapa namanya Jenderal Andika itu sempat ngomong bahwa inisiatif masyarakat untuk memenangkan Ganjar di bawah itu sebetulnya luar biasa. Luar biasa. Gitu. Artinya ini benar tergambar itu, bukan omongan kosong gitu. Memang betul-betul bahkan di daerah-daerah yang kita tidak sangka gitu kayaknya. Betul. Semuanya sambutan. Yang kurang cuma satu, nggak ada main TV itu, nggak diajak. Balik lagi. Tapi benar sih.
Ya kan minimal ya oke lah tertutup ya Iya. kan. Tapi kan konten eksklusif ada gitu loh. Enggak, udah. Udah. Pesantren motivasi maksudnya Bekasi Selatan. Bekasi Utara belum. Iya. Oh besok ke Bekasi Utara. Kuncinya nggak sama saya, kayak. Jadi deh kalau mau dikasih nih, Pak Ganjar datang sekali lagi ke Bekasi Bekasi Utara. Amin. Siapa tahu nanti turun hujan di sana. Lebih gede lagi. Ada pertanyaan lagi? Ya ini, kemudian kalau dari KNH tadi itu kan ngelihat selain pertemuan Ruhiyah ini kan menunjukkan emang Pak Ganjar ini orang dalam gitu. Kalau ngomongin pesantren, Iya. bukan dari sisi luar ketika ngelihatnya kan. Secara kayak kultur ya? Secara kultur kayak misalkan Mukti Ali gitu kan. Oh iya. Mantan Menteri Cara-cara Agama. orba, cara-cara apa gitu. Iya, Dan iya. kalau kita ngelihat ke belakang kan sebenarnya udah kelihatan banget kayak ada dulu misalkan tim sesnya Pak Prabowo nolak Hari Santri gitu kan. Oh iya. Disebut sinting gitu kan. Ini kan jelas Betul. ini gitu loh. Dan ketika sekarang Beda cara kelihatan jauh cara memandangnya beda sekali ya. beda sekali dan ketika sekarang coba-coba kemudian masuk ke dunia pesantren, ketemu kiai-kiai, ulama-ulama khos juga beda kan? Iya. Bukan cuma mengapresiasi dan bukan cuma ikut hadir tapi juga sampai match ide tadi itu. Iya. Antara SMK dengan apa Dunia industri. santri, dunia pesantri dan dunia industri gitu. Ini dahsyat lah. Emang nggak bisa diakal-akalin. Nggak bisa gitu, diakalin. gitu. Kalau gitu-gituan itu. Soal langit itu susah sih. Termasuk saya rasa ini respon bukan hanya di internal kita di Indonesia ya. Oke. Beliau kemarin ketika pas di dalam ruangan bicara ke saya, keluarkan handphonenya, dia cerita beberapa hari yang lalu dia umroh. Oh iya. Kemudian dia tunjukkan foto, Kiai, saya ini diterima langsung oleh Said Ahmad bin Muhammad. Oh iya. Al-Maliki. Betul. Ini kan sosok ulama yang sangat karismatik, Iya. ulama dunia lah ya, Iya. karena rujukan semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya ke Abu Ya Maliki. Abu Ya Maliki. Dan beliau bilang, padahal kemarin saya pengen ketemu ketika haji, tapi kan ramai sekali ketika haji. Nah kemarin ketika umroh ketemu dan dapat pesan-pesan dari beliau sekaligus dapat amalan sholawat, Masya Allah. Ini saya rasa adalah respon. Yang tadi secara ruhiyah ya begini kan nggak bisa direkayasa. Dan kemarin di tempat kayak Mustafa Akil kan ketemu Syekh Fadil. Syekh Fadil. Cucunya Syekh Abdul Abdul Qadir Qadir Jailani. Jalani, betul. Itu dapat amalan juga Ki. Jadi Kan nggak sembarangan ngasih ijazah, Betul, ngasih amalan betul. sebenarnya. Yang ditemuin nggak kaleng-kaleng semua. Dan nggak kaleng-kaleng Nah, gitu. ini dan semua menyambut baik. Mudah-mudahan ini pertanda positif lah ya buat Amin. Mas Ganjar. Baik. Oke, Kiai, terima kasih sudah meluangkan waktunya sambil dengerin saya curhat agak kesel-kesel dikit. Sebenarnya kan kalau dari tadi kita ngomongan Mas Ganjar itu selalu ke kiai-kiai khos ya. Kita ketemu kiai khos. Nggak, Salah Kiai. satunya ini. Makanya, kita masih ngekos kalau gitu. Iya. Ini Kiai khos. Kalau yang nggak ditemuin Mas Ganjar kiai kos mungkin. Terima kasih Kiai NH. Baik, sama-sama. Sampai ketemu lagi di Open Table selanjutnya.